Dahulu kala ada sebuah cerita terkenal yang beredar di dunia persilatan. Barang siapa yang mempunyai golok pembunuh naga dan pedang langit akan menguasai dunia. Maka terjadilah perebutan dan perburuan dua pusaka itu. Sampai datang di mana dua pusaka itu tak diketahui keberadaannya. Suatu ketika salah satu dari pusaka itu kembali muncul di tempat terpencil. Dan seperti biasa terjadilah perebutan. Salah seorang pendekar dari salah satu sekte besar, yaitu Wudang, bernama Yudayan, berjuluk pendekar ketiga tak sengaja melintas. Karena prinsip-prinsip keadilannya, dia kemudian membantu dan menolong orang yang hampir terbunuh. Dan otomatis membawa golok pembunuh naga itu bersamanya. Tapi saat itu walau Yudayan mengetahui bahwa itu golok pembunuh naga, dia tak menginginkannya dan menganggap itu hanya cerita fiktif saja. Bukannya Yudayan mendapatkan terima kasih, malah Yudayan dianggap ingin juga merebut golok itu dan ingin dibunuh. Saat itulah tiba-tiba sekelompok orang datang ingin merebut golok itu. Mereka dari sekte Pasir Laut, sekte yang terbilang cukup kecil. Alih-alih mendapatkannya, golok itu malah terlempar di depan Yudayan yang bersembunyi. Di waktu yang bersamaan datang kelompok Yin Yewang dari sekte Elang Langit. Sehingga orang-orang dari sekte Pasir Laut dibantai habis. Karena tak menemukan golok itu juga, orang-orang dari sekte Elang Langit kemudian pergi. Merasa kondisi sudah aman, Yudayan kemudian ingin cepat-cepat pergi dan berencana akan membawa golok itu kepada gurunya. Tapi informasi tentang golok naga yang sekarang berada di tangan Yudayan diketahui oleh sekte Elang Langit. Sehingga kemudian Yudayan ditangkap oleh sekte Elang Langit dengan dilumpuhkan dengan jarum beracun. Setelah golok itu direbut oleh sekte Elang Langit, adik perempuan dari Yewang bernama Yin Susu tak ingin Yudayan dibunuh. Karena merasa Wudang dan dunia persilatan tak akan tahu golok itu ada di tangan sekte Elang Langit. Dan melihat Wudang adalah sekte paling menjunjung rasa keadilan. Dengan menyembunyikan identitasnya, Yin Susu kemudian pergi ke kelompok ekspedisi yang bernama Penjaga Gerbang Naga. Yin Susu meminta penjaga gerbang naga mengirim Yudayan kembali ke Wudang. Lalu Yin Susu mengancam, jika Yudayan tak berhasil sampai di Wudang, Yin Susu akan menghabisi semua orang di penjaga gerbang naga. Yudayan kemudian dibawa oleh orang-orang dari penjaga gerbang naga menuju Wudang. Dalam perjalanannya, kelompok penjaga gerbang naga dihentikan seseorang yang mengaku sebagai salah satu dari ketujuh pendekar Wudang. Mereka menanyakan tentang di mana golok itu. Saat itu orang-orang dari penjaga gerbang naga tak tahu. Kemudian karena ada bonus tambahan dan tak curiga apapun, penjaga gerbang naga membiarkan orang-orang itu membawa Yudayan. Disinilah dimulai awal kerumitannya. Saat orang-orang dari penjaga gerbang naga ingin kembali, mereka bertemu dengan salah satu pendekar Wudang. Dia adalah Zhang Chuisan, berjuluk pendekar kelima, yang saat itu sedang mencari seniornya Yudayan. Zhang Chuisan saat itu diberitahu bahwa Yudayan sudah dibawa ke Wudang. Merasa ada yang tak beres, Zhang Chuisan kemudian pergi mencari seniornya. Karena saat dia keluar dari Wudang, dia tak berpapasan dengan seorang pun. Prasangka Zhang Chuisan ternyata memang benar. Orang-orang yang menjemput Yudayan bukan dari Wudang, dan mereka adalah orang-orang yang ingin mengetahui keberadaan golok pembunuh naga. Karena Yudayan tak mau memberitahu dan tak tahu di mana golok, Zhang Chuisan membawa seniornya ke Wudang. Di sana ketua Wudang Zhang Sanfeng langsung memberikan pertolongan pertama. Saat itu ditemukanlah jarum beracun yang orang-orang Wudang tak tahu itu dari mana. Di saat yang bersamaan orang-orang dari penjaga gerbang naga datang. Mereka menceritakan kronologinya dan ingin meminta maaf. Tapi emosi para pendekar Wudang tak terbendung dan mengusir mereka.
Saat itulah para pendekar muda mengetahui dari bekas emas yang diterima penjaga gerbang naga dari orang-orang misterius itu bahwa Yudayan terluka oleh jurus jari baja emas dari Shaolin. Karena Zhang Sanfeng dulu dari Shaolin, Wudang tak ingin gegabah menuduh Shaolin. Lalu dalam rangka mencari orang-orang misterius yang telah mencelakai kakak yang paling disayanginya, pendekar kelima Zhang Chuisan bergerak sendiri menyelidikinya. Pertama-tama dia pergi ke tempat kelompok penjaga gerbang naga untuk mencari tahu. Akan tetapi sesampainya di sana, semua orang di penjaga gerbang naga telah dibantai habis. Di saat yang bersamaan orang-orang dari Shaolin datang yang membuat Zhang Chuisan dituduh sebagai pelakunya. Tiba-tiba dari balik bayang-bayang ada seseorang yang membantu Zhang Chuisan sehingga Zhang Chuisan dapat lolos dari kepungan biksu Shaolin. Zhang Chuisan kemudian mengejar orang itu sampai dia mencarinya di sebuah perahu. Zhang Chuisan sedikit terkejut dan tak menyangka di dalam perahu itu ada sebuah wanita yang sangat cantik. Zhang Chuisan merasa dia mencari di tempat yang salah. Akan tetapi setelah Zhang Chuisan tahu wanita itu bermarga Yin, Zhang Chuisan merasa wanita itu ada kaitannya dengan tragedi kakak seperguruannya. Ya, wanita itu adalah Yin Susu. Yin Susu akhirnya menceritakan sedikit kronologinya bahwa dalam memastikan pendekar ketiga aman, dia diam-diam membuntuti pengawalan penjaga gerbang naga. Setelah Yudayan dibawa pergi oleh orang-orang misterius itu, Yin Susu mengikutinya dan ingin merebut kembali pendekar ketiga. Akan tetapi dia tak bisa menandingi orang-orang misterius itu dan terkena racun bunga palem. Dan karena penjaga gerbang naga telah gagal mengawal pendekar ketiga ke Wudang, Yin Susu kemudian membantai orang-orang di penjaga gerbang naga. Sekilas Zhang Chuisan tak setuju dengan aksi Yin Susu itu, sehingga mereka berdua berdebat. Sampai akhirnya Yin Susu menyuruh Zhang Chuisan pergi. Pendekar kelima yang terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaan tak akan dapat bersama dengan dia yang penuh dengan kejahatan. Akan tetapi saat itu terlihat sebelum pergi Zhang Chuisan kemudian mengobati luka dari Yin Susu. Setelah itu besoknya, sekte Elang Langit mengadakan pertemuan di Gunung Wangpang. Mereka mengumumkan telah mendapatkan pusaka golok pembunuh naga dan secara sepihak akan mencaplok sekte-sekte kecil seperti aliran pasir laut, perguruan tinju sakti, dan aliran paus besar yang membuat banyak orang tak terima. Di tengah-tengah perseteruan itu datanglah Zhang Chuisan. Diketahui dia datang karena golok pembunuh naga ada kaitannya dengan tragedi Yudayan. Akan tetapi sebelum dia mengetahui kejelasannya, tiba-tiba datang lagi seseorang yang membuat semua orang ketar-ketir. Dia adalah Sisun, si Raja Singa Emas yang sangat terkenal dengan kehebatannya. Dia adalah salah satu keempat raja penjaga sekte Ming. Dia datang karena ingin merebut golok pembunuh naga. Dia merasa dialah yang paling pantas. Dan kemudian akan membunuh semua orang yang ada di pulau Gunung Wangpang untuk menghilangkan informasi keberadaan golok pembunuh naga. Zhang Chuisan merasa tak bisa diam saja. Apalagi golok itu berkaitan dengan tragedi seniornya. Maka dari itu Zhang Chuisan mengajak Sisun untuk bertarung. Dan saat itu Sisun juga setuju. Jika Zhang Chuisan kalah, Zhang Chuisan akan menyerahkan nyawanya. Tapi jika Zhang Chuisan menang, Zhang Chuisan berharap Sisun tak membunuh orang-orang di sana. Zhang Chuisan kemudian mengajak Sisun untuk berduel menulis sastra. Wang zi tian xia shi, fu zi jian zheng. Dengan kemampuan dan tulisan yang sangat luar biasa, Zhang Chuisan membuat Sisun sangat kagum. Bahkan langsung mengaku kalah saat itu juga. Setelah itu walau nyawa Zhang Chuisan, Yin Susu dan orang-orang di sana dibiarkan hidup, Sisun membawa Zhang Chuisan dan Yin Susu pergi. Dan kemudian menghancurkan semua kapal serta melukai orang-orang di pulau itu. Dan dibiarkan mati dengan sendirinya.
Lalu Si Sun membawa Zhang Chuisan dan Yin Susu ke dalam kapal yang semua awak kapalnya bisu dan tuli. Bahkan Si Sun berencana akan membuat para awak kapal buta sekalian. Itu dilakukan Si Sun agar menghapus jejaknya dan melenyapkan informasi keberadaan golok pembunuh naga. Dan tujuan Si Sun sekarang adalah mencari pulau yang sunyi untuk bersembunyi dan membongkar rahasia di balik mitos hebat golok pembunuh naga. Zhang Chuisan tak lantas diam saja. Dia kemudian merencanakan sesuatu agar dapat kabur dari kapal itu. Tapi sungguh sial, sebelum rencana itu dilakukan, Si Sun mengetahuinya. Sehingga setelah itu, Si Sun ingin melenyapkan Zhang Chuisan dan Yin Susu. Beruntung dengan bantuan Yin Susu, Si Sun dapat dihentikan dengan membuat mata Si Sun menjadi buta. Akan tetapi karena Si Sun terus mengamuk membuat kapal yang mereka tumpangi hancur dan karam. Singkat cerita, Zhang Chuisan dan Yin Susu kemudian menemukan sebuah pulau yang belum pernah terjamah sama sekali. Pulau itu penuh salju dingin dan terdapat gunung Merapi di tengahnya. Sehingga mereka berdua menyebut pulau itu Pulau Es Api. Setelah itu ternyata di antara mereka berdua sama-sama menaruh perasaan yang sama. Ya, rasa cinta itu ada pada mereka. Dengan melupakan perselisihan antara sekte baik dan sekte jahat, Zhang Chuisan dan Yin Susu kemudian mengucapkan janji suci pernikahan di pulau itu. Mereka tak begitu memikirkan cara mereka kembali ke daratan tengah atau daratan Han. Setelah itu hari-hari Yin Susu dan Zhang Chuisan kini selalu dipenuhi kebahagiaan. Sampai suatu ketika saat Zhang Chuisan berjalan di pesisir laut, dia menemukan tubuh seseorang. Ternyata dia adalah Si Sun. Tanpa memikirkan bahayanya nanti, Zhang Chuisan kemudian menolong Si Sun. Setelah itu karena merasa bersalah telah membuat Si Sun buta, Zhang Chuisan dan Yin Susu berjanji akan membalas dengan merawat Si Sun selamanya saat berada di Pulau Es Api. Waktu pun kembali berjalan. Setelah beberapa bulan, Yin Susu kemudian hamil. Dan beberapa hari kemudian, Yin Susu akan melahirkan. Disinilah kekhawatiran mereka berdua muncul. Belakangan ini Si Sun menunjukkan gelagat aneh. Dia selalu mengamuk dengan golok pembunuh naganya. Hingga akhirnya kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Saat Yin Susu di tengah-tengah persalinan, Si Sun mulai mengamuk kembali dan berbicara akan membalas dendam gurunya. Zhang Chuisan yang saat itu di sana sekuat tenaga menghentikan Si Sun. Sampai akhirnya amukan Si Sun berhenti saat anak Yin Susu dan Zhang Chuisan lahir. Si Sun teringat akan keluarganya. Kemudian dia menceritakan sedikit kisah hidupnya. Bahwa dulu semua keluarganya telah dibunuh oleh gurunya bernama Cheng Kun. Istrinya diperkosa, bahkan anak Si Sun yang saat itu bayi juga dibunuh. Dalam rencana balas dendamnya, Si Sun kemudian melakukan banyak pembunuhan untuk mencari keberadaan Cheng Kun. Sebelum itu, Si Sun juga merampas kitab jurus dari Sekte Kong Tong, yaitu Tunju Tinju Sakti. Dan jurus-jurus itulah yang membuatnya kadang menjadi gila dan emosi. Pernah suatu ketika, Si Sun bertemu dengan pemimpin Shaolin bernama Kong Jian. Untuk meredam amarah Si Sun, Kong Jian bersedia menerima pukulan Si Sun untuk tak membunuh sembarangan lagi. Kalau bisa, malah memaafkan Cheng Kun. Tapi Si Sun tak bisa begitu saja melupakan Cheng Kun. Si Sun kemudian memukul Kong Jian sampai Kong Jian meninggal. Kong Jian saat itu menyadari dia ternyata diperdaya oleh Cheng Kun agar memancing emosi Si Sun dan kembali membunuh. Setelah itu Si Sun menghilang dan menyesali telah terpancing dan membunuh Kong Jian. Dan saat ini Si Sun terobsesi dengan kekuatan di balik cerita golok pembunuh naga. Itu dilakukan semata-mata untuk membalas dendam gurunya.
Setelah Sisun menceritakan masa lalunya, dia memberikan saran agar Zhang Chuisan dan Yin Susu kembali ke daratan tengah bersama anak mereka. Itu dilakukan agar nanti jika Zhang Chuisan, Yin Susu dan dirinya mati, anak itu tak sendirian dan kesepian seperti dirinya. Setidaknya ada paman dan kakeknya. Saat mendengar itu, Zhang Chuisan dan Yin Susu sangat berterima kasih. Mereka akan mengikuti arahan Sisun untuk kembali ke daratan tengah. Setelah itu, atas rasa terima kasihnya, Zhang Chuisan dan Yin Susu meminta Sisun untuk memberikan nama untuk anak mereka. Dan bukan itu saja, Sisun diminta juga untuk menjadi ayah angkat dari anak itu, yang berarti akan menjadi kakak angkat dari Zhang Chuisan dan Yin Susu. Sisun saat itu sangat gembira. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama dia sendirian dan tak punya siapa-siapa, kini dia mempunyai lagi sebuah keluarga. Dan karena dia teringat anaknya yang bayi yang meninggal saat itu, Sisun kemudian memberikan nama yang sama kepada anak dari Zhang Chuisan dan Yin Susu, yaitu si Wuji. Hari demi hari, Wuji kemudian dilatih cara bertahan hidup dan kungfu oleh Zhang Chuisan dan Sisun. Sampai hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ya, angin menuju selatan telah berhembus. Inilah saatnya mereka semua kembali ke daratan tengah. Akan tetapi saat persiapan sudah selesai dan mau berangkat, Sisun menyatakan bahwa ia akan tetap tinggal di Pulau Es Api. Dia belum menemukan rahasia di balik golok itu. Walau Zhang Chuisan, Yin Susu dan si Wuji memaksanya, Sisun tetap bersikeras tinggal. Dia kemudian berpesan ke si Wuji agar menggunakan marga ayah kandungnya saat berada di daratan tengah, agar rahasia Sisun di Pulau Es Api tetap terjaga. Sehingga Sisun Wuji berganti nama menjadi Zhang Wuji. Setelah berpamitan, Zhang Chuisan, Yin Susu dan Wuji segera menuju ke daratan tengah. Di tengah-tengah perjalanannya mereka menemukan kapal dari sekte Elang Langit. Saat itu sekte Elang Langit sedang berseteru dengan orang dari sekte Kunlun, yaitu si Huazi dan Wei Xinyang. Dan tak diduga saat Zhang Chuisan, Yin Susu dan Wuji naik ke kapal itu, mereka bertemu dengan Yu Lianzhou. Dia adalah salah satu dari ketujuh pendekar pedang wudang yang bergelar pendekar kedua. Karena Yin Yewang dan Yu Lianzhou sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan adik-adiknya, kedua belah pihak kemudian menghentikan perseteruan itu. Bahkan Yu Lianzhou akan mengantarkan Zhang Chuisan, Yin Susu dan Wuji menuju ke Wudang. Sebelum itu, Yu Lianzhou ingin sedikit mendengarkan penjelasan dari Zhang Chuisan dan Yin Susu. Karena kini nama Zhang Chuisan dituduh sebagai pelaku pembantaian seluruh orang dari penjaga gerbang naga. Kemudian akhirnya Zhang Chuisan dan Yin Susu menceritakannya bahwa sebenarnya yang melakukannya adalah Yin Susu. Dan itu sudah perjanjian yang harus dibayar karena gagal mengawal pendekar ketiga. Dan Zhang Chuisan saat itu memastikan Yin Susu tak akan membantai lagi. Yin Susu sepenuhnya berubah. Akan tetapi saat itu Yin Susu tak bisa menceritakan bahwa dialah awal dari tragedi Yudayan. Karena dialah yang sebenarnya membuat Yudayan pingsan dengan jarum beracunnya. Dia takut Zhang Chuisan akan membenci dirinya. Setelah mendengar itu, Yu Lianzhou berkata, bagaimanapun sekarang Yin Susu sudah menjadi bagian dari Wudang. Untuk persoalan terbunuhnya para penjaga gerbang naga, Wudang akan ikut bertanggung jawab.